Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengabaikan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel bahkan menyebut tahap perdamaian Palestina sudah masuk ke tahap 2. Pernyataan ini disampaikan Trump setelah Israel kembali melakukan penyerangan terhadap Gaza dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Lantas bagaimana gencatan senjata dapat memasuki fase kedua sementara Zionis Israel terus melakukan pelanggaran? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan pengamat Timur Tengah, Mas Hasibulo Sastrawi. Mas Hasibulo, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Gita. Selamat sore. Ini kita sudah melihat langsung pernyataan dari Presiden Trump yang mengatakan akan segera memasuki tahap kedua dari gencatan senjata. Padahal kita tahu bersama, Israel ini jelas-jelas melanggar gencatan senjata. Apa sebenarnya motivasi dari Amerika Serikat melakukan ini? Ya, sebenarnya kalau kita ikutin pernyataan Presiden Trump, ini bukan kali pertama beliau menyampaikan bahwa sekarang sudah masuk fase tahap kedua. Bahkan beberapa hari setelah terlaksananya tukar sandera terutama, itu juga sudah disampaikan bahwa ini sekarang kita sudah masuk fase kedua. Sudah pernah berarti ya? Sudah disampaikan sebelumnya, cuman sekali lagi ini kan baru statement yang bahkan mengatakan secara de jure pun mungkin terlalu maju, apalagi secara de facto. Artinya apa? Mungkin ambisinya Trump dengan Amerika secara umum untuk memaksakan gencatan senjata ini terus berkelanjutan memasuki tahap kedua dengan ambisi-ambisi yang ada, yang sifatnya pribadi ataupun politis, itu mungkin menjadi keinginannya di atas kertas atau di dalam ruangan. Tapi sekali lagi di lapangan ini tidak mudah untuk kemudian dilanjutkan menjadi tahap daripada atau tahap kedua daripada fase perundingan ini. Bahkan kalau kita baca krisis dalam 2 hari 3 hari terakhir ini kan bisa kita sebut sebagai krisis di ujung tahap pertama. Katakanlah sudah berhasil melewati puncaknya, tukar sandera yang hidup sudah selesai, tinggal bagaimana yang meninggal. Tapi kalau kita baca karena memang Israel terutama dari awal sebenarnya tidak menginginkan gencatan senjata, saya malah melihat justru perkembangan terakhir ini ada kayak semacam disharmoni secara politik di antara Amerika dengan Israel yang walaupun ketika itu terjadi Amerika tetap seakan-akan membela. Saya membacanya kenapa disharmoni? Yang pertama saya yakin sungguh-sungguh Amerika ingin tidak terjadi gencatan tidak terjadi lagi serangan. Karena itu berbagai macam simbol pemerintahan Trump diturunkan ke Israel. Mulai dari Trump sendiri, kemudian kepada wakilnya, kemudian kepada Witkoff, kemudian kepada menantunya, kemudian kepada Menlu, bahkan hari ini adalah jenderal-jenderal Amerika juga turun. Saya yakin itu adalah dimaksudkan salah satunya untuk bagaimana memaksakan Israel ini tidak melakukan gencatan senjata. Tapi Israel kita lihat belakangan juga tidak ingin dikooptasi. Karena ini seakan-akan Trump punya agenda sendiri. Yang tadi disampaikan, ini belum begitu clear tapi tiba-tiba kita dipaksa masuk ke fase kedua. Ini yang saya lihat justru serangan yang dilakukan oleh Israel dalam beberapa terakhir itu bentuk pembangkangan. Bentuk perlawanan Israel terhadap Amerika sendiri bahwa Israel tidak mau seakan-akan dijadikan sebagai negara boneka, negara bayangan yang ditentukan oleh Trump. Kalau kita baca dari kunjungan Trump terakhir sampai sekarang, itu kan sebenarnya meletakkan Israel seakan-akan bukan negara yang berdaulat. Karena betapa kemudian orang-orang penting ini mendikte, memberikan keputusan bahwa ini adalah gencatan senjata dan tidak boleh ada serangan-serangan. Nah itulah menurut saya konteks yang kemudian membuat Netanyahu terakhir mengatakan bahwa kami tidak perlu izin siapapun untuk menyerang Gaza. Jadi sekali lagi ini ada realitas disharmoni paling lemah ya untuk tidak mengatakan konflik di antara kebijakan politik luar negeri Trump dengan politiknya Netanyahu yang ingin sekali lagi dari awal maunya tetap perang. Tapi Trump dengan ambisinya coba menjadi membuka sejarah baru bahwa ini adalah perdamaian yang dicapai melebihi 3.000 tahun yang silam. Jika betul ada realitas disharmoni antara Amerika Serikat dan juga Israel, bagaimana kemudian pernyataan Donald Trump bahwa ini sudah memasuki gencatan senjata tahap kedua ini nanti bisa direalisasikan, apalagi disetujui harus oleh Israel dan juga oleh Hamas? Sebenarnya kalau dibaca lebih detail, proses menuju tahap kedua memang dipaksakan untuk terus berlanjut.
Minimal dari dua sisi tadi. Yang pertama, dari sisi Israel, itu Amerika terus memaksakan agar pejabat-pejabatnya datang ke Israel dan mengawal Israel tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa membahayakan gencatan senjata. Walaupun faktanya Israel per hari ini juga tetap melanggar itu. Dan sekali lagi bagi saya itu adalah bukti bahwa Israel ini memang tidak patuh kepada siapapun. Jadi mestinya justru di sini bisa digunakan ruang oleh negara-negara yang selama ini menginginkan perdamaian untuk membuat Trump lebih melihat lebih nyata tentang pembangkangan yang dilakukan oleh Netanyahu, oleh Israel. Dan kalau kita baca lagi, sebetulnya juga petunjuk disharmoninya itu bisa kita lihat dari pernyataan-pernyataan Trump. Misalkan juga ketika berkaitan dengan rencana Netanyahu atau Israel untuk menganeksasi tepi barat. Ada satu istilah yang itu belum pernah diucapkan sebelumnya, yaitu bahwa kalau Israel memaksakan menganeksasi tepi barat, maka Israel akan kehilangan seluruh dukungannya dari Amerika. Artinya apa? Ternyata ada limit dari dukungan Amerika kepada Israel. Nah, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada limitnya. Ada batas. Kalau dia lanjut dengan politik aneksasi, mengambil alih tepi barat sesuai dengan rencana perundang-undangan yang disahkan di kabinet Israel, maka sudah mulai keluar garis merah. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada arah atau sinyalemen terjadinya disharmoni paling tidak di antara Israel dengan Amerika. Tadi Mas Hasibolo sempat menyebut bahwa ada upaya pembangkangan yang dilakukan Israel dengan melakukan serangan bertubi-tubi kepada Gaza. Baru-baru ini kita juga mendengar bahwa ada upaya semacam dalih dari Israel menyerang Gaza karena dianggap Hamas ini tidak mengembalikan jenazah atau menipu Israel mengembalikan jenazah Sandra yang palsu. Apakah ini adalah dalih ataupun upaya dari Israel untuk melakukan serangan dengan dalih bahwa Hamas ini menipu? Iya, itu lubang kecil yang digunakan oleh Israel untuk merusak genjatan senjata yang ada, dan sekali lagi kembali kepada semangat perang untuk memaksakan menang total. Netanyahu ini orang yang menginginkan menang total. Sekarang itu Hamas dianggap sudah lemah, jadi waktunya untuk menghancurkan secara total. Tidak mau dia memberikan waktu untuk Hamas bangkit kembali. Nah, karena itu berbagai macam upaya dilakukan, termasuk melalui celah bahwa faktanya Hamas sampai hari ini belum mengembalikan seluruh sandera meninggal yang itu dijanjikan. Walaupun alasan-alasannya itu sudah dinyatakan oleh Hamas jauh-jauh hari bahwa ini butuh tenaga yang besar, alat-alat yang canggih untuk bisa menjangkau mayat-mayat ataupun jenazah yang tertimbun oleh serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi mestinya kalau kita mau adil, betul-betul adil konsepnya, sederhana kok. Kalau kita ingin melihat mana yang berpolitik, mana yang tulus gitu. Yaitu bahwa tidak ada orang yang ingin mempertahankan jenazah. Apa yang diharapkan dari jenazah? Apa yang diharapkan dari mayat? Apa keuntungan Hamas menyimpan dan mempertahankan? Saya yakin tidak ada keuntungannya. Nah, oleh karena itu salah satu justru yang mengambil keuntungan adalah memaksakan logika bahwa ini sengaja digunakan untuk mengulur-ulur waktu. Tidak ada kepentingan untuk mengulur waktu. Sekali lagi, kalau Hamas mau bertahan dengan kartunya, ini harus kita sampaikan ya. Kalau Hamas mau mempertahankan dengan kartunya, dia akan pertahankan Sandra. Sandra itu dibebaskan oleh Hamas berdasarkan gencatan senjata. Nah, artinya apa? Ada perubahan sekarang yang ditunjukkan oleh Hamas yang saya lihat sikapnya sangat-sangat kooperatif. Dan itu alasannya tentu banyak kalau kita baca, mulai dari penderitaan warga Palestina yang seperti ini, termasuk juga mungkin keinginan Hamas untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang suka mengingkari janji, siapa yang suka mengingkari ketentuan HAM, siapa yang suka mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, siapa yang tidak menghargai perdamaian. Ini kan terlihat dari sini. Siapa yang berpegang pada rasionalitas, kan terlihat dari situ. Bagaimana orang bisa mempertahankan mayat untuk sebuah kepentingan. Yang justru berambisi mayat pun diambil adalah dengan dalih, semua dalihnya adalah Israel. Baik, ketika Presiden Trump mengatakan bahwa akan segera memasuki gencatan senjata pada tahap 2, dalam pandangan Mas Hasibolo akan seperti apa tahapan rincian dari gencatan tahap kedua ini? Akan bentuknya seperti apa, dan apakah mungkin mediator ini masih punya peran untuk intervensi? Sebenarnya kalau kembali kepada konsep asal 20 poin yang disampaikan oleh Trump, maka ibaratnya ini perundingan tahap pertama tinggal menuju landing untuk kemudian berhasil sesuai dengan tahapannya. Karena
tahap pertama ini akan berakhir dengan katakanlah penyerahan 28 sandera Israel yang sudah meninggal itu, dan Hamas sampai hari ini berkomitmen. Bahkan kemarin juga diserahkan sandera yang ditemukan, walaupun sudah diserang, Hamas tetap menyerahkan sandera yang sudah ditemukan. Jadi saya tidak melihat Hamas ingin melanggar. Malah dia bilang kalau Israel terus menyerang itu akan memperlambat pengembalian sandera yang meninggal, bukan mengakhiri. Jadi ada sikap yang sangat kooperatif dari Hamas untuk betul-betul komitmen dengan gencatan senjata. Nah, kalau tahapan akhir ini berhasil, maka menurut saya itu akan mempermudah menuju tahapan kedua yang sebenarnya prosesnya sekarang juga berlangsung. Misalkan di Mesir, di Kairo itu juga sudah dilakukan kayak semacam musyawarah nasional Palestina untuk menyambut Gaza setelah perang ini. Termasuk mulai muncul 45 nama daripada orang-orang, para teknokrat, para ahli yang nanti bisa dijadikan orang-orang untuk memimpin Gaza. Dan tapi bagaimana kemudian peran dari mediator supaya memang gencatan senjata pada tahap 2 ini betul-betul masuk dengan baik sisi lain, dan ya. tidak bisa Israel ini semakin melanggar lagi dan melakukan serangan agresif sebenarnya lagi. Ini sekarang kita masuk hari 21 dalam catatan Al Jazeera setelah gencatan senjata 10 Oktober yang lalu. Nah, kalau kita baca perkembangannya per hari 21 ini, memang mediator ini ada kompleksitas tersendiri, terutama dengan hadirnya Turki. Ya, kan salah satu keberhasilan mediator sekarang adalah karena ada Turki yang menambah kekuatan mediator. Nah, kehadiran Turki di dalam komposisi mediator ini bisa kita sebut kayak menghadirkan kisah cinta segitiga di antara terutama Trump, Netanyahu, dan Turki. Karena kita tahu Trump begitu suka sama Turki, sama Erdogan, terutama dalam kasus Syria. Ini bisa menjadi pahlawan dan membantu di situ. Dan kita tahu juga Trump sangat dekat dengan Netanyahu, nggak bisa diputus. Tapi di antara Netanyahu dengan Erdogan ini nggak ketemu. Jadi ini dua yang dulu bermitra tapi sekarang menjadi musuh. Bahkan saya menduga calon musuh Israel ke depan setelah Iran adalah Turki. Nah, oleh karena itu ketika sekarang sudah mulai masuk pada tahap-tahap genting, nah segitiga ini menjadi kompleksitas tersendiri. Misalkan keinginan Netanyahu untuk mengontrol pasukan yang akan datang ke Gaza. Netanyahu tidak ingin pasukan Turki turun di Gaza. Jadi dia tidak ingin Gaza itu diwarnai oleh atau dihadiri oleh pasukan Turki, dan ini menjadi kayak semacam kompleksitas tersendiri gitu. Nah, oleh karena itu ketika ingin nanti mediator betul-betul berfungsi, nah ini memang harus bagi tugas mestinya. Yang untuk Hamas itu harus maksimal memainkan peran di situ, terutama Turki. Jadi dorong untuk bagaimana Hamas dan faksi Palestina untuk terus yakin dengan gencatan senjata ini, tapi Israel yang hanya bisa dikontrol oleh Amerika itu harus lebih kuat. Dan menurut saya bukti yang dilakukan oleh Netanyahu dengan melakukan pelanggaran ini cukup untuk membuat Amerika mestinya lebih keras, lebih tegas. Karena sekali lagi ini mempermalukan Trump juga pada akhirnya. Kalau ini tidak terjadi, nama Trump sudah dijadikan sebagai jaminan, dan ternyata terjadi serangan, dunia juga nggak mungkin diam. Atau mungkin menutup mata. Tetap ini gencatan senjata berlangsung. Sekarang sudah 200 orang warga Gaza yang meninggal gara-gara serangan ini. Tidak ada gencatan senjata itu yang damai seperti ini. Ini sudah dinodai, dan yang menodai adalah Israel. Artinya apa? Trump sendiri upayanya untuk mengkontrol Israel, mengkondisikan Israel sampai hari ini belum efektif. Baik, kita akan lihat bagaimana dinamika ke depannya. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Hasibuloh Sastrawi, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih Mbak Gita.